Ya, salam bertemu sekali lagi di dalam channel saya. Oke, hari ini ya memperkenalkan sebuah hype ya. Oke, ini dipanggil hype MKS ataupun skema. Dan paling senang diingati hype kerat-kerat. Itu panggilan sendiri saya lah. Oke, kenapa dia dipanggil kerat-kerat? Sebab hype ini boleh dibongkar, boleh dipotong-potong lah. Dalam ini nanti kita akan buka, kita akan cek. Ini tutup, saya buka dulu. Oke, hype ini berusia 5 bulan. Bukan, 6 bulan. 6 bulan. Oke, tanpa membuang masa, kita periksa dulu. Oke, sebelum itu kita cek keaktifan koloni ini dulu. Pertama kita mau cek dia punya topeng. Oke, kotak ini nampaknya sudah bermadu dalam topeng ini. Dan madu dia agak banyak. Dan telah melebihi separuh peratus lah. Oke, tujuan utama sebenarnya hype ini dibuat adalah untuk pecah koloni saja. Untuk pembiakan. Maksud dia, daripada satu koloni kita akan jadikan 2, 3, ataupun 4 koloni. Tapi di sini saya cuma akan buat 2, ataupun kita akan bagi 2. Oke, kita cek bagian-bagian ini pula. Oke, topeng dia sudah kita tanggalkan. Oke, topeng ini sudah ada madu. Kantung madu dia agak besar juga. Di kotak ini dia 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang dia ada 5 tingkat. Oke, ini pandangan dari atas. Nampaknya bagian atas ini pun nampaknya ada bagian madu. Oke, sebelum kita buat pecah koloni, kita akan pastikan bergel dia di bagian mana. Jadi untuk memastikan bergel itu di mana ataupun sampai di mana, kita akan buka setiap bagian ini. Ke setiap bagian tidak dipaku, cuma pakai gam. Tujuan dia ini dia punya tujuan untuk memudahkan kita buka lah nanti. Oke, sebelah atas ini kita sudah periksa tadi. Ini cuma bagian madu. Jadi bergel dia biasanya dia di bagian bawah. Oke, kita buka lapisan pertama dahulu. Oke, ini adalah bergel ya. Kita sudah boleh nampak. Oke, saya tidak mau buka habis dulu. Saya mau cek di bagian atas dulu. Oke, bergel dia setakat ini dia sampai di sini ya. Jadi di atas kita akan buka sekali lagi. Oke, saya coba periksa di bagian 4 dan 3. Di sini kita coba tengok dulu sama ada dia punya bergel sampai di sini ataupun tidak. Ya, di sini adalah bagian vibreda. Kita buka.
Ini adalah pandangan atas ya. Dan di sini kita boleh nampak dia punya bergel di mana. Dia ada di penghujung antara kotak 1 dan 2. Oke, itu dia punya bergel. Nampak sedikit. Oke, ini madu. Jadi kawan-kawan, ini adalah madu dan yang kuning ini adalah bee pollen. Oke, jadi sekarang kita sudah pastikan bagian bergel itu adalah di antara 1 dan 2. Jadi di sini kita akan potong di sini dan separuh kita letak di sini dan separuh kakal di sini. Oke, ini tempat untuk pecah kolon ya. Dia punya size sama saja dengan ini. Oke, jadi kawan-kawan, sekarang kita sudah periksa dan sudah pastikan bergel itu cuma 2 bagian ini ya. Dan selebih itu adalah bagian bee bread dan madu. Oke, untuk membuat pecah koloni kita akan sediakan 1 hive lagi ya. Ini untuk tempat pecah koloni. Ya, kita punya tugasan sekarang adalah untuk potong sini dan kita akan bahagikan koloni ini. Separuh pergi sini dan separuh kekal di sini ya. Ya, untuk cara membuatnya senang saja. Kita cuma perlu angkat ini ya. Angkat ini dan pergi ke sini. Ini semua di ruang semua kosong ya. Tidak apa-apa. Yang atas ini kita akan letak di sini. Yang ini kita akan kekalkan begini ya. Jadi keutamaan saya sekarang, saya hendak mencari dia punya queen ya. Queen itu berada di mana? Sama ada queen itu di sini ataupun di sini. Untuk memastikan keberadaan queen itu adalah penting ya. Sebab yang ada queen nanti kita akan pindahkan ke lain tempat dan yang baru ini kita akan kekalkan di tempat tadi. Oke, jadi di sini teman-teman, pencarian queen dia tidak berjaya, tidak dinampak. Jadi di sini kita cuma main agak. Di sini saya tengok dia punya telur queen terlalu banyak. Sini melebihi 1, 2, lebih kurang 8 ah. 8 queen cell. Jadi ini saya akan letak di sini. Ini masuk di sini. Jadi sekarang dia ada corong. Dua-dua ada corong. Ini dia punya pandangan atas. Oke, nanti ini kita bagi ruang kosong untuk tujuan dia untuk buat bergel baru lah nanti.
Dan ini dia akan sambung buat brood cell di bawah, sebab di bawah ini adalah kosong. Oke, jadi teman-teman, brood cell kita sudah bagi dua, dimana kita telah bagikan brood cell dengan queen cell lah. Disebabkan queennya kita tidak nampak, jadi di sini kita akan teka. Jadi saya rasa queen dia ada di sini, sebab di sini kebanyakan di sini adalah telur muda. Biasanya queen akan bertelur di bagian telur muda. Jadi queen dia berada di sini, kotak kedua. Cuma kita tidak nampak, mungkin queennya bertabak di dalam di celah-celah brood cell, jadi dia tidak nampak. Oke, pembagian brood cell sudah selesai. Jadi di sini saya akan bahagikan dia punya madu pula, sebab kedua-dua klon ini perlukan makanan. Ini saya akan letakkan di tempat asal tadi, dan ini saya akan pindahkan ke tempat yang baru. Sebab ini ada queen. Oke, di bagian ini ada sedikit brood cell dan makanan. Jadi ini saya akan bagi di sini, sebelah sini. Yang separuh lagi saya akan letak di sini ya. Oke, bagian kosong ini saya akan letakkan di sini. Oke, jadi teman-teman, sekarang kita sudah berjaya membuat pecah koloni ya, dimana satu sarang kolut kita jadikan dua sarang kolut. Jadi di sini saya telah bahagi dia punya brood cell, queen cell, dan termasuk dia punya makanan. Jadi untuk makluman, saya telah queen sekarang berada di sini, dan ini kita akan pindahkan ke tempat yang baru, dan yang ini kita akan letakkan di tempat asal. Kita akan letak di tempat yang asal. Kita akan gamet sama ya setiap bagian ini untuk mengelakkan semut masuk. Kotak madu ini saya akan letakkan di sini semula ya. Oke, jadi ini adalah hasil pecah koloni saya tadi. Oke, dimana satu koloni tadi saya telah bagikan dua ataupun pecahkan dua. Dan daripada satu koloni telah menjadi sekarang ada dua koloni. Jadi di sini kemungkinan peratus kejayaan adalah di sini ya. Sebab di sini adalah paling banyak brood cell dan
telur queen pun di sini kelihatan ada 8 tadi, dan kemungkinan queennya juga ada di sini. Jadi ini adalah log kedua. Ini kenapa kita akan tinggalkan di sini, sebab ini adalah tempat asal dia, dan askar-askar kelulut yang keluar tadi dan semestinya dia akan kembali di sini. Jadi dengan itu sekurang-kurangnya yang baki askar-askar yang keluar tadi akan masuk di sini dan akan membaik pulih lah dalam log ini. Jadi untuk yang kita pecah klonikan tadi, sepatutnya kita akan letakkan di sebelah saja. Tapi setelah buat percobaan tadi, ini corong asal dia, masalah dia semua kelulut masuk di sini tadi. Jadi ini saya akan alihkan di tempat baru dan saya akan pindahkan di sebelah sana. Ini kita akan letakkan di sini, dan yang ada queen dan telur queen yang banyak kita akan pindahkan ke tempat yang baru lah. Jadi yang hype kedua tadi kita sudah pindahkan ya. Ini saya belum pasang topeng, cuma saya letakkan saja untuk mengelakkan dia karena hujan lah. Apakah eskar-eskar yang telah keluar tadi kembali ke sarang asal dia? Ya sebenarnya ini tujuan asal kita. Kenapa yang ini kita tidak pindahkan ke tempat lain? Oke, di sini kita periksa. Ini adalah hype yang tidak queen ya. Dan kita pindahkan di sini untuk tujuan supaya kurang-kurangnya eskar yang keluar tadi dia akan masuk di sini, dan eskar-eskar itu akan memulihkan dalam sarang ini ya. Dan dalam hype ini juga saya ada letak beberapa biji telur queen ya. Sekiranya tiada queen di sini, dan telur-telur itu tadi akan menetas dan terus akan menjadi queen lah. Oke, yang di sini pula adalah yang kita kenal pasti yang ada queen. Kita asingkan di tempat yang lain tujuan dia, sebab di sini ada queen, dan queen itu ada potensi untuk bertelur setiap hari ya. Jadi walaupun dia kekurangan pekerja, queen itu akan hari-hari dia akan bertelur. Dan di sini tadi pun kita lihat berjel dia banyak, dia akan menetas dan anak-anak baru itu nanti akan memulihkan sarang ini. Oke, hype ini dibuat bukan untuk siatu M2, ini untuk pembiakan. Jadi sekarang daripada satu, saya telah berjaya buat 2. Jadi 4 bulan dari sekarang ataupun 6 bulan, 2 hype ini saya akan jadikan menjadi 4. Dan seterusnya saya akan pecah koloni sampai banyak lah. Oke kawan-kawan, sampai di sini saja. Nanti esok saya akan datang lagi, kita akan periksa sama ada kalau ini buat corong ataupun tidak. Kalau dia buat corong itu bermakna dalam itu sudah pulih ya. Kalau dia tutup corong itu maknanya dia ada masalah untuk membaik pulih sarang di dalam. Oke, sampai bertemu lagi esok. Jadi ini adalah keadaan selepas tegar ya. Oke, jadi di sini saya akan cek sama ada koloni ini masih aktif atau tidak. Oke, setelah dilihat koloni ini sudah membaiki sarang dalam kotak ini. Jadi saya akan periksa yang kedua pula. Yang ini pula sangat aktif ya. Sebab ini dia punya eskar semua pergi di sini, jadi eskar dia masih banyak lah.
Oke, untuk yang hype ini kita tidak masalah, sebab dia setting memang sangat aktif. Jadi selepas 4 bulan dari sekarang ataupun tahun hadapan, ini kita akan pecahkan koloni semula menjadi 4. Itu pun jika hype ini tidak oke, itu pun jika hype ini berjaya. Akan datang, kita akan tambah dia punya tingkat menjadi 5 ataupun lebih, dan kita akan tengok dia aktif atau tidak, dan disitu kita akan cek semula dan kita akan buat pecah koloni semula. Oke, diharapkan koloni ini akan berjaya ya. Oke, ini keadaan selepas 1 minggu. Oke, dia sudah ada corong dan dia sudah ada pencegah corong.